Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kawan-kawan semua, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Nama kamu tuh, memang kan? Sudah disiapkan alatnya. Hari ini kita rencananya akan menyelesaikan proyek. Baik, siapa yang hadir? Hadir mana? Afifah mana? Sekarang itu Ajeng, Azeb, Zelin, Sisi, Dina ya, Dina, Davia, Eza, Gazia, Karim, Keca, Kurnia ya, Meza, Nadira, Naila, Satu, Yanda, Kulfa, Ayu. Baik, silakan tuan kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Semoga ini kita bisa belajar lebih lancar ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, tugasnya adalah seharusnya kita ingatkan tiap hari, yakni kesepakatan kelas. Eza, apa sih kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas. Ya, itu ya kesepakatan kelas. Sekali lagi, kesepakatan kelas ini bisa berubah, bisa ditambah tergantung dengan kesepakatan kita. Intinya kesepakatan kelas dipakai agar kelas ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan bersama atau berjalan dengan lancar. Sebelum kita menyelesaikan proyek yang sudah kita mulai, kita mereview dulu. Lihat itu. Kita kemarin sudah belajar tentang materi prinsip pemisahan campuran, sehingga kita bisa memilih metode filtrasi ya sebagai usaha kita menyelesaikan masalah. Jadi masalah yang sudah kita temukan kemarin, ada air yang keruh yang mungkin yang kita kira-kira bisa dijernihkan. Prinsip pemisahan campuran ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Coba ayo aja. Yang pertama ukuran partikel. Yang kedua titik didih dan yang ketiga kelendakan. Ya. Oke ya, prinsipnya ada ukuran partikel, ada titik didih, ada pengendapan. Ayo sih, kalau ukuran partikel itu mana dia? Gimana dia prinsipnya? Kok bisa sampai? Kenapa nyamuk? Ukuran partikel itu kenapa bisa dijadikan prinsip dalam memisahkan campuran? Ukuran partikel. Nah, sampai situ dia ya, atau penyaringan. Jadi prinsipnya kalau ukuran partikel beda yang bisa disatunya pada nyampur ya, otomatis bisa kita saring. Kalau titik didih, ayo Yanda sudah bagus suaranya. Belum. Eza, titik didih. Eza, ini ya.
Saya itu selalu salah. Antara zat ini misalkan dari zat pencampur memiliki titik didih yang jauh berbeda dapat dipisahkan dengan metode Berarti namanya titik didih itu ada zat-zat, setiap zat itu memiliki titik didih yang berbeda, sehingga kita bisa memisahkan kalau dia bercampur. Misalkan ada air nyampur dengan alkohol. Air mendidih di suhu berapa? 100 ya baru mendidih. Kalau alkohol dia mendidih di suhu berapa? 60-an atau 70 dia sudah mendidih. Maka kalau ada alkohol nyampur dengan air, sudah kita panaskan dia di suhu 70, nanti alkoholnya naik, menguap, ya, airnya masih di situlah, sehingga terpisahlah antara air dan alkohol. Nah, ini salah satu contoh metode pemisahan yang menggunakan prinsip titik didih. Alhamdulillah. Baik, kemarin juga kita sudah membahas ya, mengingatkan lagi. Lihat itu di depan. Ya, ini ada campuran homogen dan campuran heterogen yang menjadi prinsip kita dalam membuat alat penyaring. Campuran homogen itu kan terdiri dari satu fase dengan komposisi yang sama dia, komposisinya sama dia, fasenya sama. Kalau heterogen terdiri atas campuran yang tidak memiliki kesamaan komposisi. Terus kalau homogen dia satu fase, kalau heterogen dia lebih dari dua fase, bisa dua atau bisa lebih. Terus yang ketiga, komponen yang tercampur tidak bisa dipisahkan secara fisik. Kalau dia homogen tidak bisa secara fisik. Sedangkan yang heterogen, komponen yang tercampur bisa dipisahkan secara fisik. Kemarin kita sudah mengidentifikasi bahwa air yang keruh itu campuran apa dengan apa? Air yang keruh itu air dengan tanah. Dia satu fase, dua fase, dua. Maka hipotesis kita kemarin bisa memisahkan campurannya. Berikutnya, aja membaca tujuan. Tujuan pembelajaran melalui tugas proyek peserta didik dapat membuat alat penyaring tanah dan menguji hasil. Ya, ini adalah lanjutan dari tujuan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahaskan metode campuran dan teorinya. Sekarang tujuan yang ketiga, kita akan kali ini menyelesaikan proyek membuat alat sederhana penjernih air dan kita akan uji hasilnya. Benar nggak kita menjernihkan air? Itu ya. Nah, sekarang kan kita sudah ada yang sudah buat alat nih, ada yang sudah coba kemarin tuh. Nah, juga ini kita akan buat. Kira-kira ada nggak pertanyaan? Atau coba buat pertanyaan yang terpikir dan juga hipotesa itu perkiraan dari alat yang sudah dibuat. Kira-kira pertanyaannya apa nih kalau kita sudah buat alat terus kita tes? Apa pertanyaan yang akan muncul? Yang pertama, ada berapa pertanyaan? Ini misalkan, bisakah air yang keruh itu dijernihkan kembali dengan ya alat penyaring sederhana yang sudah kita buat? Bisa. Itu ya. Terus hipotesa kita, alat penyaring itu memiliki kemampuan memisahkan antara fase padat dan cair. Kan kemarin kita membuatnya seperti itu rencananya. Maka hipotesis kita itu dia seharusnya bisa digunakan untuk menjernihkan air yang keruh. Ini pertanyaan, ini hipotesa. Ini akan kita uji pada hari ini. Apakah benar? Nanti kita buat. Apakah benar air yang keruh itu bisa dijernihkan dengan alat penyaring yang sudah kita buat? Dan kesimpulan awal kita atau perkiraan atau hipotesa kita, alat penyaring memiliki kemampuan memisahkan antar fase padat dan cair, maka bisa digunakan untuk menjernihkan air yang keruh. Insya Allah. Nah, siapa sekarang berarti? Saya di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan ke kelompoknya masing-masing dan persilakan alatnya. Siapkan alat-alatnya. Cek ya, tadi EKB sudah ada alat dan bahan. Cek di semua. Boleh langsung menyusun.
nanti. Sama siapa? Langsung aja dimasukin alat-alatnya, bahan-bahannya. Buku alikan ini basah. Apa? Sudah dicuci arangnya? Ya udah. Gimana? Yo, kalau besar arang berarti arangnya di atas apa di bawah? Di atas. Kalau arangnya gede, besar, ya di atas berarti. Mungkin lain-lain ya, mungkin ada kawan kau yang arangnya lebih kecil ya. Kan kemarin prinsipnya yang kecil di bawah. Apa dulu? Tisu dulu apa kapas? Tisu dulu apa kapas dulu? Kapas. Kapas. Cari kapas. Kapas 1 aja 2 aja itu sama Yo Aziz itu nah.
Tuh. Ayo. Ajeng bantu Ustaz Jeng. Kau lagi ngapo? Cari air tanahnya belum? Air tanah. Kalau arahnya kecil kita ayo seluruh bapak lupa. Apa itu Naila kopi? Kahwa. Kopi Bataneza. Sudah jadi, ayo Nyanda, siap diuji. Cari apa air tanah. Oh masih ngambil. Dari anak-anak. Jazakallah khair. Sudah siap uji? Sini kalau mau. Ayo, siapa yang mau uji? Ya, boleh. Bismillah. Bismillah. Astempa ya. Awas Anda kena air. Kan dibilang harus kena sini. Kalian yang kerja atau pakai pena, pakai sendok itu nah itu pinter Karin. Lagi biar ya kan turunnya pelan. Pasirnya seberapa itu? Arangnya banyak. Nah, nanti kita bandingkan dengan hasil yang lainnya. Woi mantap.
Ayo ya Anda langsung, nggak sabaran dia. Nah, kalian amati nanti ya. Nanti kalau sudah netes manggil ya. Ya berhasil apa enggak? Sudah? Ayo diuji mana air tanahnya. Diuji apakah berhasil buatanmu? Ada dia. Jadi jernih dia. Lihat di LKPD nak. Kemarin apa prinsipnya? Yang kecil taruh di bawah. Wah, berarti habis pasir arang atau kerikil? Nah, sambil LKPD-nya dilihat ya. Kan dibandingkan itu nanti di LKPD itu ada baunya seperti apa, warnanya seperti apa, sebelum dan sesudah disaring. Nah, itu nanti siap diisi sambil diamati, sambil persiapan untuk mengisi LKPD. Nanti kalian terlalu asik nyaring itu, jawab LKPD-nya nanti lupa. Gimana Bu? Ngopi Bu? Ayo Enda sudah itu, ayo Enda sudah berhasil dia. Yang sebelumnya dibaui, bau apa? Berarti ya bau tanah ya, bau angin. Tanah atau baunya? Ya bau tanah gitulah. Nah nanti setelah disaring ini dia masih ada nggak baunya? Kalau masih ada, apakah berkurang atau sama maksudnya nanti? Berarti kan itu ada 1 kali 2 kali ya. Berarti ini nanti dikeluarkan di gelas, disaring lagi. Ada nggak ya perbedaan warna? Setelah 1 kali penyaringan, 2 kali penyaringan. Langsung diuji coba alatnya. Bismillah. Pegangi, sambil dipegang nanti jatuh. Hati-hati ya. Sambil lihat LKPD-nya apa nak diisi itu tadi. Nanti asiknya LKPD-nya lupa ngisinya. Kalau sudah netes, panggil ya. Kita ambil videonya. Gimana Bu? Belum Bu? Arangnya yang banyak. Habis? Oh. Yang sesuai ya, seimbang jumlah arang, jumlah kerikil itu kalau bisa seimbang. Jangan lupa LKPD saya isi. Kalau ada yang bingung pengisian LKPD, keluar. Berhasil nggak? Berhasil nggak alat kalian? Sambil dibaca LKPD-nya, apa yang harus diisi di LKPD? Jernih. Walaupun dia jernih, boleh nggak diminum itu kira-kira? Hah? Boleh? Boleh ayo Azel ya? Beneran?
Air mentah tuh yang nggak boleh nggak boleh diminumnya karena apa? Karena belum masak. Ya karena belum masak. Memang. Kalau belum masak ada apanya? Yang menimbulkan penyakit apa? Bakteri. Bakteri. Kira-kira bakterinya hilang nggak disaring kayak gini? Hilang. Hilang. Bener. Hilang nggak? Nanti ya. Oke Anda, ini bisa diminum nggak kalau sudah jernih rejek itu tuh? Boleh nggak diminum? Boleh diminum? Boleh nggak diminum? Air mentah tuh nggak pasangannya nggak boleh diminum dia. Banyak bakteri. Bakterinya hilang nggak disaring kayak gini nih? Enggak. Berarti boleh nggak diminum? Enggak boleh, iya ya. Bakteri nggak hilang sih. Nanti kita bahas ya. Kan kita hanya memisahkan fisiknya. Keruhnya sedang atau keruhnya sedikit itu aja. Keruh banget gitu, sangat keruh gitu. Nah ini nanti kan satu kali penyaringan ini baru satu kali penyaringan. Nah ini nanti ditampung di gelas, masuk ke sini lagi. Ada perubahan nggak dia bau dengan warnanya? Nama? Ya dibandingkan Farel ya, Farel Prayoga. Isi LKPD jangan lupa. Berarti ini air sebelum disaring. Ini sudah disaring sekali ya. Nanti baunya, ini baunya seperti apa, keruhnya seperti apa. Yang ini nanti baunya seperti apa, keruhnya seperti apa. Nah ini nanti ditampung di gelas, dimasukkan lagi. Berarti disaring 2 kali dia kan. Nah ada nggak perubahan kekeruhan sama baunya nanti? Itu masih ada agak keruh kan, tapi sudah beda, itu jauh beda kan. Mana yuk, belum dicoba? Ya, boleh. Ambil lagi. Sambil dicek ya LKPD-nya apa yang mau diisi di LKPD. Lagi, terus. Sekilo berapa itu Bu? Sekitar 500. Mahal amat Bu. Bau kanan. Sudah disaring sekali baunya seperti apa? Berarti sudah disaring 2 kali baunya seperti apa? Warnanya. Keruh itu agak sangat keruh. Keruh saja dan tidak keruh. Intinya kita bicara tentang apa namanya kualitas saja. Berarti kan ini
Buat berapa kamu nih? Habis ini presentasi lo. Presentasi hasil habis ini. Sudah disaring 2 kali? Belum. Asik yang buatnya. Awas, waktu kita terbatas. Ditulis saja dulu hasilnya biar kelihatan hasilnya. Itu penyaringan ke berapa, Eza? 1. Lihat Eza. Eza jangan ditutupi Eza. Nah, sudah jernih ya. Coba disaring lagi apakah dia ada perubahan atau jangan-jangan tambah keruh dia ya. Ya. Nah. Ayo. Kalau mau mengulangi proses nanti aja setelah belajar. Besok kita sudah ya diuji. Habis ini kita akan menyajikan atau presentasi. Sudah saya berapa kali? Ini 2. Oh, ini 2. Oh, sudah galau. Ayo berapa kali ya? Berapa kali nanti? Masih ada sedikit pengotor. Pertanyaan diskusi ya. Pertanyaan diskusi.
Bu. Kalau nak uji lagi nanti. Nanti kalau mau nyoba lagi boleh, tapi setelah pelajaran, waktu kita habis. Bawa. Lepas si cadarnya dulu biar kebawaan. Sudah kelompok 1 siap presentasi? Presentasi itu kalian menceritakan itu lapisannya apa saja. Habis itu hasilnya di penyaringan pertama itu seperti apa, penyaringan kedua seperti apa. Coba buka LKPD-nya coba di halaman yang ketiga. Nah, itu apa pertanyaannya? Di halaman ketiga, halaman terakhir. Nah, itu. Bagaimana keadaan air setelah disaring dibandingkan dengan keadaan air sebelum disaring? Nah, itu nanti yang dipresentasikan. Yang kedua, keadaannya gimana tuh tadi? Apakah jumlah penyaringan berpengaruh terhadap kejernihan air? Nah, ngaruh apa enggak? Nomor 3. Dari penyaringan air yang telah Anda lakukan, zat-zat apa yang terpisah jelaskan. 4. Apakah proses penjernihan yang kamu lakukan dapat menjadi solusi untuk permasalahan air dan bau yang ada di rumahmu? Jelaskan. Nah, itu dijawab semua. Pura-puranya air di rumah kamu tuh keruh. Nanti jangan kamu jawab air di rumah saya jernih. Ya. Dah ya, siapkan tiap kelompok wakil untuk presentasi. Presentasi di situ aja. Yang dijelaskan itu adalah bahan-bahan kalian. Itu apa saja. Setelah itu kalian lihat di LKPD kira-kira hal-hal yang kira-kira layak untuk dijelaskan nanti di presentasi. Ayo, waktu sampai jam 11.15. Sebentar lagi. Mulai dari kelompok 1 nanti. Kelompok 4. Kan dari belakang 4, 3, 2, 1. Dan kelompok nanti presentasi. Karena kita pengen lihat jangan-jangan hasilnya beda.
Kelompok 4 kelompoknya siapa? Solu. Ya, udah siap presentasi. Wakilnya siapa? Kurva, Naila mau presentasi. Coba bacakan aja alat-alatnya. Nah, habis itu ini nanya, masih bingung nanya. Gimana? Kemarin ini tadi di dalam sini yang terus tadi ada apa? Air dan bagian bisa apa? Tanah mungkin pasir, mungkin ada motor apa lagi di air. Kapur kan? Masih ada terus. Nanti kita cari penyebabnya apa? Apa airnya sama? Apa mungkin susunannya berbeda? Mungkin kurang padat. Bisa jadi penyebab itu. Ya, ini bisa berapa kali sudah? Coba, kan bedanya masih itu. Kalau nanti makanya ada perbedaan pendapat itu nanti kita cari penyebabnya. Seperti itulah penelitian. Ya, ada variabel yang mempengaruhi. Dan harus sama hasilnya, karena kan yang buat juga beda-beda. Nah, coba geraknya KPD-nya. Habis waktunya. Yuk. Zat-zatnya di air tadi apa? Di sini tadi yang dan ada air. Zatnya nggak bisa. Kira ada pasien yang masukkan nanti kalau kalian mau memperbaiki yang masih penasaran misalkan kenapa kok punya aku kurang jernih, nanti dicoba deh Pak. Apakah proses penelitian yang kamu lakukan dapat menjadi solusi untuk permasalahan ini? Bisa nggak jadi solusi? Kita bawa ke Gunung Kidul kemarin misalnya, bisa nggak jadi solusi? Ayo, variabelnya banyak dipikirkan. Alasannya apa? Ya pikir sendiri. Kamu ngomong bisa tuh harus ada alasan. Dayu Ulfa siap? Ya. Jelaskan. Nah, solo jadi. Sabar. Ayo, kalau berantakan kamu dewek agak yang repot bersihkannya. Dah, kita dengarkan dulu hasil dari kelompok 4. Ayo, yang lain perhatikan dulu. Shh, tenang dulu. Bu. Ayo solo mau presentasi. Ayo. Yang lain tenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wakil kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pembuatan alat penjernih air sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan: botol aqua bekas, dan gelas plastik. Bahan yang dibutuhkan: kerikil, batu, pasir, arang, tisu, dan air kotor.
Coba jelaskan langsung susunannya yuk Salu. Susunannya. Pertama, siapkan botol bekas. Kedua, masukkan tisu dan kapas. Ketiga, masukkan pasir. Keempat, lalu masukkan kerikil. Yang kelima, masukkan arang. Yang keenam, masukkan batu. Yang ketujuh, masukkan tisu. Yang kedelapan, tuangkan air jernih. Hasilnya? Hasilnya, keadaan air sebelum menyaringkan bau tanah. Warnanya coklat, tingkat kekeruhan sangat keruh. Setelah penyaringan 1 kali, tidak berbau, sedikit jernih, tingkat kekeruhannya keruh. Setelah penyaringan kedua, baunya tidak berbau, warnanya jernih, tingkat kekeruhan tidak keruh. Ya, cukup. Nanti yang lembar kedua kelompok yang lain. Tutup dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya hasil dari kelompok 4. Coba kita dengar dulu dari kelompok 3 mana? Nah, ini yang seru ini. Nggak apa-apa, laporkan, namanya juga percobaan, laporkan. Laporkan yang pertama tadi ya, biar ada pembahasan nanti kita. Nanti kita teliti kenapa kok masih keruh ya berarti ya. Ayo, siapa? Azizi atau Habibah ya. Dengarkan kelompok yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan alat dan bahan. Alat yang 1, botol bekas. 2, gunting. 3, gelas plastik. Bahan, tisu, kapas, arang, kerikil, batu, pasir, air kotor. Ya, susunannya. Langsung ke susunan. Paling bawah apa? Yang lain ayo. Susunannya 1. Pastikan semua bahan-bahan telah basi, perlu dicuci. 2. Lubangi tutup botol menggunakan gunting. 3. Potong botol hingga menjadi 2 bagian. 4. Masukkan kapas pada bagian bawah, lalu masukkan tisu di atasnya. 5. Lalu masukkan kerikil setelah lapisan kapas dan tisu. 6. Masukkan batu di atas lapisan kerikil. 7. Masukkan pasir di atas lapisan batu. 8. Masukkan arang dan pasir. 9. Kembali masukkan tisu pada bagian kapas. Hasilnya gimana tadi? Ayo, ceritakan hasilnya. Coba Azizi ceritakan hasilnya. Yang pembuatan yang pertama tadi nggak masalah. Nanti kita bisa bahas. Ya, ceritakan dulu. Keadaan air sebelum penyaringan. Baunya tanah menyengat. Warnanya coklat, tingkat kekeruhan sangat keruh. Ya, sudah disaring. Penyaringan 1 kali tidak berbau, warnanya kuning muda. Masih. Penyaringan 2 kali tidak berbau, bening agak kekuningan, tingkat kekeruhan agak kering. Ya, itu ya. Untuk di kelompoknya 4, di kelompok Ayu Azizi ada sedikit perbedaan dia. Walaupun sudah disaring, dia warnanya agak masih keruh. Nah, nanti kalian berpikirkan kira-kira apa tuh sebabnya. Kelompok 2. Apa? Kelompok 2 dulu ini Anda atau? Ya, silakan. Kita dengarkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Biasa, merupakan dari kelompok 2. Di sini akan saya pembuatan alat berat ini sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat, botol atau
Ya, kalau di kelompok Ayubnya Anda, kalau di kelompok 3 kelompoknya Dina, ya lebih cernih ya. Coba terakhir sekarang kita dengar kelompok 1. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan hasil pembuatan alat penjahit sederhana. Alat dan bahannya adalah botol, gunting, sendok, gelas plastik. Bahan-bahannya tisu, kapas, kerikil, batu, pasir, arang, dan air kotor. Langkah-langkahnya: pertama, cuci batu, kerikil, pasir, dan arang hingga bersih. 2. Lubangi tutup botol. 3. Potong botol menjadi 2 bagian. 4. Pasang tutup botol kembali. 5. Masukkan kapas dan tisu. 6. Masukkan pasir. 7. Masukkan arang. 8. Masukkan kerikil. 9. Masukkan batu, lalu pasir kembali dan tisu kembali. Hasilnya gimana? Coba ke hasil kembali ke Nah, itu. Pertanyaan dan diskusi. 1. Bagaimanakah keadaan air setelah disaring dibandingkan dengan keadaan air sebelum disaring? Gimana keadaannya? Sebelum disaring, airnya sangat keruh dan kotor. Setelah 1 kali disaring, airnya jernih dan bersih. Lalu disaring kembali, airnya sangat jernih dan sangat bersih. Kedua, apakah jumlah penyaringan berpengaruh terhadap kejernihan air? Jawabannya, ya, bisa. Ketiga, dari penyaringan air yang telah Ananda lakukan, zat-zat apa yang terpisah? Jelaskan. Zat yang terpisah adalah tanah, pasir, rerumputan, sampah-sampah kecil. Terus. Terus yang keempat, apakah proses penjernihan yang kamu lakukan dapat menjadi solusi untuk permasalahan air keruh yang ada di rumahmu? Jelaskan. Ya, bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti cuci piring, cuci baju, mandi, dan lain-lain. Ya. Kesimpulannya adalah, jadi air yang keruh dapat dijernihkan kembali dengan menggunakan alat penyaring yang barusan dibuat dengan bahan dan langkah-langkah yang tadi telah disebutkan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah ya, berarti kita tarik kesimpulan dari alat penjernih air yang sudah kita gunakan. Coba kita bahas dulu. Kenapa punya kelompok 3 tadi ada sedikit berbeda? Kenapa kelompok 3? Kira-kira kenapa kok? Masih kotor ya dikit gitu. Kenapa tadi? Ada bahannya ada yang kurang. Kira-kira kenapa tadi? Ayo, menurut kalian kenapa kok penyaringan tadi kok? Yang ini berhasil kan? Yang ini yang nggak berhasil? Iya. Kenapa kira-kira? Menurut kelompok lain kenapa kira-kira tadi? Kebanyakan pasir, kurang apanya berarti? Batunya mungkin tidak bersih ya, tapi kan batunya sama ya. Ya, semuanya betul ya. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Mungkin bahan-bahan kita yang kotor atau bahan-bahan kita yang kurang, terutama dia kurang merata. Makanya sudah bilang dikocok dulu, dikocok biar dia rata semua kan. Ya. Dan sekarang semuanya kita ke depan dulu, kita berikan materi penguatan dan kesimpulan. Itu ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa ada sifat itu ada fisika dan kimia dari zat. Nah, sedangkan sifat yang fisika itu cara pemisahannya campuran maksudnya itu dia itu dengan filtrasi, destilasi, sublimasi dan yang lain-lain. Kita sedang membahas masalah filtrasi. Ya ini yang materi sebenarnya. Ini
Ini yang kalian lakukan tadi sebenarnya. Lihat itu, baca dulu coba yang sudah kalian lakukan tadi itu, yaitu metode filtrasi. Coba dibaca teorinya sehingga kita bisa tahu, oh ini yang menyebabkan airnya jadi bersih. Filtrasi adalah metode pemisahan fisik saja yang dipisahkan. Untuk memisahkan antara larutan cairan dan fase padatan. Padatannya apa tadi? Fase padatannya apa tadi? Pengotornya apa tadi? Di area yang dulu tadi kita punya kita tadi. Tanah yang mungkin ada pasir dan seterusnya. Lalu menggunakan alat namanya penyaring. Berarti yaitu bahan-bahan yang kita gunakan tadi ini fungsinya. Kemarin sudah kita bahas dari pengantar. Yang paling berpengaruh sebenarnya, yang paling berpengaruh kalau dalam proses penyaringan, semuanya berpengaruh ya, tapi yang paling berpengaruh itu pasir yang pertama. Pasir dan arangnya. Apalagi yang berkaitan dengan bau. Bau itu kalau ketemu batu tidak hilang, ketemu kerikil tidak hilang dia, ketemu pasir tidak hilang. Tapi kalau ketemu arang dia bisa berkurang atau bisa hilang. Fungsinya arang tadi adalah selain menyaring kotoran-kotoran, dia juga bisa menjerap senyawa-senyawa yang menyebabkan bau pada air, sehingga arang itu fungsinya dia itu bisa menyerap bau, warna, mungkin ada zat yang berbahaya dan seterusnya. Intinya setiap layer atau setiap lapisan dalam penyaring itu menjadi penentu kualitas alat penyaring yang kita buat. Ini kalau kalian jemput di internet atau lihat di Tokopedia misalnya Shopee yang menjual, yang ada jual alat saring, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang di dalamnya, karena itu rahasia mereka. Nah, apa yang mereka masukkan di situ, pelapis-pelapis yang itu menjadikan penentu kualitas alat penyaring yang mereka buat. Jadi apa kesimpulan kita? Kemarin kita punya pertanyaan, apakah air yang keruh bisa dijadikan dengan alat penyaring yang kita buat? Kesimpulannya adalah apa? Jadi kesimpulannya? Coba Eza baca kesimpulannya. Solusi mengatasi air keruh adalah dengan membuat alat filtrasi yang dapat memisahkan cairan dari zat pengotorannya. Cara membuat alat penjernih air yang efektif yaitu dengan memperhatikan susunan bahan penyusunnya, yaitu bahan berpori besar di bagian paling atas menuju bahan berpori kecil di bagian paling bawah, sehingga didapatkan hasil filtrasi yang terbaik. Tuh kesimpulan kita ya. Kalau air yang kotor itu bisa kita jernihkan dengan alat penyaring. Tapi ketika kita bawa dia ke kehidupan sehari-hari, misalkan kayak nyaring air di rumah, mungkin bisa, mungkin iya, karena kan faktornya variabelnya lebih banyak. Misalkan kalau alat seperti ini, kita mau nyaring air 1 bak, kira-kira butuh waktu berapa lama itu? Misalkan itu kan variabel, banyaknya air itu masalah lain. Habis itu kecepatannya, habis itu dia tahan nyaring berapa lama? Misalkan kalau kita kasihkan pas gelas, masih bisa dia bersih. Kalau 2 gelas, pas 1 ember, pas 1 drum, masih kuat ya nyaringnya dan membersihkan airnya, itu masalah lain. Tapi dasarnya kita sudah dapat bahwa air yang kotor itu bisa disaring. Tapi ketika harus terjun ke lapangan menjadikan air yang kita konsumsi sehari-hari, itu masalah lain dan tugas kalian ya. Jadi pemicu motivasi untuk kalian harus menciptakan alat yang lebih efisien lagi, yang lebih bagus lagi, atau mungkin metode lain lagi yang lebih hebat lagi dalam menyelesaikan masalah, misalkan apabila bertemu air yang keruh. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, berarti selesai kita hari ini. Silakan kembali ke bangku masing-masing sambil dibersihkan. Habis ini boleh kalian coba lagi kalau masih penasaran. Kita tunggu dulu.
kita setelah ini ada soal ya, ada soal yang harus kalian kerjakan sebagai post test. Sebelum kita refleksi dulu sebagai penutup dari sini coba. Tuh, baca. Ayo Azizi, apa perasaan belajar hari ini? Tak perasaan ya, Dok. Apa perasaan hari ini? Belajar hari ini? Seru. Ada apa yang sudah dipahami hari ini? Air itu ternyata bisa disaring ya. Ayo Eza, apa yang sudah dipelajari hari ini? Ada yang belum paham? Tidak ya. Yang lain ada yang ingin menyampaikan sesuatu refleksi hari ini? Seru belajar hari ini? Kurang waktunya? Nanti kalau kurang masih penasaran kalian bisa coba sendiri, bisa coba di rumah juga boleh. Adakah yang belum dimengerti hari ini? Ada hal-hal yang tidak menyamankan? Nyaman galau ya? Karena penting kenyamanan belajar untuk kita semua. Ya, setelah ini silakan siapkan alat tulis kalian. Soal sudah sampaikan, siapkan. Kita akan post test dulu sebentar, soalnya cuman sedikit ya. Kita harus menilai. Kita akan mengukur seberapa besar pemahaman kalian. Kasih nama dan kelas ya. Tidak, cuma post test doang. Jawab aja. Itu jangan ngomong, jangan. Terus kok ya jangan lihat catatan. Dia pemahaman lihat. Terus kok jangan lihat catatan. Catatannya, modulnya disimpan dulu. Bukunya disimpan dulu. Ini kebanyakan bukan hafalan kok, ini pemahaman. Ada yang nggak paham juga. Cukup nggak? Ada yang lebih? Ada yang lebih nggak? Itu berapa orang? Satu lagi. Nah, pas. Satu lagi, kalian berapa orang? Cukup sampai 18. Itu tuh. Kasih. Itu yang paling benar. Dan jangan yang sudah boleh langsung pukul. Kerjakan sendiri, tidak lihat catatan dulu. Ustaz cuman ingin melihat, mengukur tingkat pemahaman kalian dari belajar yang sudah kita lakukan hari ini. Nomor 2 itu kan ada gambar. Kan kemarin sudah pernah kita pelajari kan? Itu kalau gambar soalnya mana ya? Itu gambar nomor 2 maksudnya. Gambar nomor 2 itu gas padat, zat gas, zat padat, zat oksigen atau cair. Yang ditanya itu nomor 2 itu adalah gambar nomor 2. Berarti kehapus ya. Waktu 6 jam. Waktu sebentar maksudnya. Oi. Kenapa? Kenapa? Nomor 2 soalnya gambar nomor 2. Ini ya, kita tuliskan di sini ya, itu ada yang hilang ya ternyata ya. Nah, spidol kamu mana? Nomor 2 itu pertanyaannya gambar nomor 2 menunjukkan maaf ya, itu ada yang enggak ke print berarti ya. Nomor 2 ya. Nomor 2 soalnya gambar nomor 2 menunjukkan gambar nomor 2 itu menunjukkan molekul gas, molekul zat gas, zat padat atau zat cair. Nah, ya, tapi kan kita punya prinsip
Yang lebih kecil taruh di mana? Susun. Ayo. Kan kita nanti kemungkinan bisa bertemu dengan alat-alat yang berbeda, tapi kita bisa tahu prinsipnya. Ganti aja itu kerikil yang halus itu kerikil kecil diganti dengan arang misalkan. Diganti manual. Buat dewek. Tidak usah misalkan. Kan kemarin sudah belajar prinsipnya. Prinsipnya itu yang kecil taruh di mana? Nah, susun itu dari pertanyaan itu. Yang sudah boleh langsung dikumpul. Lalu kita tutup. Alhamdulillah. Ustaz, yang 12 nih susunan dari yang paling bawah dulu ke atas sama dari yang dulu ke bawah. Apa pertanyaannya? Susunan yang benar untuk membuat alat penilaian sederhana dengan komposisi kerikil besar. Berarti dari atas seperti itu. Dari sini ke bawah. Yo, dari atas ke bawah. Hijau kemana? Ijuk itu apa ya bahasa kita apa? Sabut kelapa. Nggak tahu sabut kelapa, sepet. Nah, sepet. Kita nggak pakai sepet tapi pakai yang lain kan. Makanya ketika nanti ketemu kasus bertemu dengan ijuk atau sepet atau apa ya kulit kelapa, nah itu gimana? Karena kita tidak sedang menghafalkan bahan ya, tapi kita sedang memahami fungsi masing-masing dari bahan di alat kita tadi. Jangan, tidak usah. Kalau seandainya ada ijuk kelapa, kamu taruh di mana? Itu pertanyaannya. Mbak Adri. Masya Allah, barakallahu fiik. Dah, kumpul. Itu soalnya pemahaman ya. Kan harus paham memang soalnya. Kalau tidak paham, nggak bisa dihafal tuh. Ada juga yang paham.
Dah. 1 menit lagi. Yang sudah boleh langsung kumpul. Yang bingung berdoa dulu. Lima menit lagi. Sudah ada. Kan penilaian nggak cuma ini saja, digabung dengan penilaian yang lain yang khawatir. Sudah ya sudah. Dah, habis waktu kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan ayo kumpulkan, kumpulkan di sini. Dah? Ayo. Ayo kawan-kawan. Susah soalnya. Cuma lupa aja kan, nggak susah kan, cuma lupa aja. Oke, terima kasih. Yang lain itu. Hah? Air murni. Air biasa. Ayo. Dah. Pilih. Balik kita. Kan penilaian cuma ini, cuma untuk menguji tingkat pemahaman kalian. Terima kasih. Sekolah cuma anting ya. Dan tinggal kumpul. Dan tinggal ya. Oh, Sophie namanya. Benar yang nomornya. Ini salah nilai nanti. Tulis yang namanya dikenal. Sobat ini. Udah jangan dipikirkan.
ketika kalau kamu lautan misalkan nggak tahu betahnya sama bahasa nih, nah itu bisa dipakai indikator tadi. Insya Allah. Baik, terima kasih anak-anak semua. Semoga belajar ini bermanfaat. Tetap semangat. Ingat ya, ilmu yang sudah kalian dapatkan hari ini itu dikembangkan. Semoga jadi motivasi kalian untuk terus berkarya, kreatif dan bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan bagi